Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, masih bicara tentang prinsip-prinsip memberi dan juga rahasia di balik kemurahan hati atau memberi itu. Didasarkan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak, atau sebaliknya, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini adalah prinsip yang seringkali menjadi pegangan utama untuk orang-orang yang bersemangat memberi, bersemangat berbagi, bersemangat berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, saya menanam buah alpukat, buah kelengkeng, dan juga buah sawo di halaman depan pastori. Setelah beberapa lama waktu, memang saya hanya menanam satu pohon alpukat, satu pohon kelengkeng, dan satu pohon sawo, dan masing-masing dari satu biji. Masing-masing dari satu biji. Kalau kita hitung, satu biji itu tidak seberapa dibandingkan dengan sedikit. Namun pada waktu panen sawo, buahnya banyak sekali. Yang menikmati, merasakan bukan hanya kami, tapi juga pekerja gereja yang lainnya. Demikian juga ketika panen alpukat, bahkan sebelum masa berbuah pun dinanti-nantikan, oleh karena buah alpukatnya itu begitu enak rasanya. Itu juga hanya satu pohon, tetapi buahnya begitu banyak. Jadi kalau kita berpikir tentang menabur sedikit buah sedikit, menabur banyak buah banyak, betulnya dari apa yang kita tabur, maka buah yang dihasilkan itu berkali-kali lipat daripada biji yang kita tabur. Berkali-kali lipat. Jadi sekalipun yang kita tabur itu sedikit, disertai dengan sukacita, disertai dengan sukarela, disertai dengan kebahagiaan, disertai dengan niat yang tulus, maka buah yang dihasilkan jauh melampaui daripada sedikit menuai sedikit, banyak menuai banyak. Memang buahnya melampaui secara signifikan dibandingkan dengan biji yang kita taburkan. Demikian juga halnya dengan menaburkan biji kebenaran. Maka dari itu, orang yang pertama kali menabur atau petani yang mengusahakannya, dialah yang pertama kali menikmati sukacita. Demikian juga ketika saya melihat buah alpukat untuk pertama kali berbuah, itu bunganya banyak sekali, itu buahnya banyak sekali. Hati saya begitu bergembira ketika saya sudah menantikan begitu lama. Dari sejak biji kemudian tumbuh, bertunas, dan kemudian berkembang sekian lama, sekitar 4-5 tahun. Dan ketika berbuah, rasanya sukacita sekali. Memang pernah suatu ketika istri saya mengatakan, itu jangan alpukat, itu jangan, nanti banyak ulatnya, dan ulatnya itu hijau, besar-besar. Itu puji Tuhan, haleluya. Memang pada waktu tahun pertama langsung saya pangkas, sehingga tidak ada daunnya sama sekali, tapi bertunas kembali dan bertumbuh hingga menjadi besar. Hingga tahun yang keempat, menginjak kelima, ternyata pohon alpukat itu menghasilkan buah. Ketika ada bunganya dan kemudian buahnya itu begitu banyak, saya tunjukkan kepada istri saya, itu lihat loh, alpukatnya berbuah, lihatlah buahnya banyak. Setelah waktunya panen, ya masing-masing mengecap dan menikmati, rasanya enak sekali, sehingga ada orang yang menantikan beberapa waktu sebelum pohon alpukat itu berbunga dan berbuah lagi. Dan sekarang setelah yang lainnya tidak berbunga dan berbuah, pohon alpukat itu ternyata berbuah. Wah, sungguh-sungguh luar biasa. Ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Barang siapa menabur, berapapun jumlahnya, ditaburkan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan tulus ikhlas, dengan niat yang murni untuk demi dan bagi kepentingan orang-orang yang ditolong atau orang-orang yang diangkat dari keterpurukannya, maka buah dari apa yang kita tabur itu melampaui daripada
akumulasi atau kalkulasi dari seberapa banyak yang kita taburkan, dan kegembiraannya tiada terkira ketika melihat hasilnya itu begitu nyata, dan dikatakan yang menanam pertama kali yang mengalami dan menikmati sukacita. Saudaraku, jangan berhenti menabur, baik pada masa kering maupun pada masa kemarau. Taburkanlah benih itu tanpa henti, pasti menuai.